Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang proyeksi keuangan aplikasi Wiratek UMKM, yaitu rencana anggaran dan pengelolaan biaya pada mata kuliah proposal bisnis teknologi informasi. Nah, di sini anggota kelompoknya ada saya sendiri, Catur Pamungkas, dan ada Faiz Fatoni, dan ada Gibran Huri Munawar, dan ada Syahrul Rizal. Nah, lanjut. Di sini ada pendahuluan. Nah, usaha mikro kecil dan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Namun banyak banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital dalam mengelola bisnis mereka. Aplikasi Wiratek UMKM hadir untuk membantu UMKM bertransformasi digital dengan menyediakan solusi ERP yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan mereka. Proposal ini menyajikan proyeksi keuangan untuk aplikasi Wiratek UMKM dalam kurun waktu 1 sampai 3 tahun ke depan. Nah, tujuan kami di sini sendiri adalah tujuan utama dari proyeksi ini memastikan keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan keuangan aplikasi Wiratek UMKM dalam 1 sampai 3 tahun ke depan. Yang kedua ada menyusun anggaran yang jelas untuk pengembangan dan operasional aplikasi, serta memahami alur pendapatan dan pengeluaran. Nah, di sini ada alokasi biaya modal awal. Nah, alokasi biaya modal awal itu investasi investasi modal awalnya ada di 200 juta rupiah. Nah, pengalokasian modalnya itu ada 50% untuk pembuatan aplikasi dari nol. Nah, 50% sisa untuk pengeluaran operasional awal, sosialisasi, promosi, dan yang lainnya. Dan ini tuh jadi 100 juta, 100 juta dan 100 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Catur. Di sini ada asumsi keuangan kami. Jadi, harga jual produk atau layanan kami, eh, kami di sini menyediakan fitur premium dengan harga langganan per bulan itu 49.000. eh, Kemudian iklan dalam aplikasinya itu per klik iklan itu ada 10.000. Jumlah target pelanggan dan atau transaksi per bulan. Bulan pertama itu target kami ada 200 pelanggan, kemudian hingga bulan ketiga pertumbuhannya itu 25% per bulan. Jadi setiap bulannya itu meningkat 25% dari bulan sebelumnya. Jadi biaya tetap per bulan kami di sini yaitu 28.600.000 rupiah untuk biaya per bulannya, biaya tetap. Kemudian ada juga biaya variabelnya itu 2 juta per bulan. Jadi proyeksi pertumbuhan pelanggan meningkat hingga 25% per bulan dan diharapkan aplikasi ini mencapai titik impas atau BHP-nya dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun. Next, boleh dilanjut Mas Satur? Oke. Di sini ada estimasi pendapatan atau revenue estimation. Di sini ada tabel pendapatan per bulan atau per tahun dari 1 tahun hingga 3 tahun. Total pendapatan 1 tahun di sini eh, ada bulan pertama sampai bulan 12 bulan. Jadi penggunanya itu bulan pertama itu 200 hingga bulan 12 itu total penggunanya itu 2.316. Kemudian bulan pertama itu yang berlangganan premium target kami itu 9.800.000 pendapatannya. Kemudian setelah 12 bulan menjadi 113 juta 484.000 rupiah. Kemudian ada biaya iklannya itu di bulan pertama ada 2 juta. Kemudian hingga 12 bulan itu jadi 23.160.000. Kemudian untuk total pendapatan itu di bulan pertama 11.800.000. Kemudian hingga 12 bulan itu di 136.644.000. Eh, Pendapatan premiumnya itu jumlah pelanggan dikali harga fitur premium yaitu fiturnya tadi 49.000 per bulan. Kemudian pendapatan dari iklan per bulan sama dengan pendapatan iklan dan jumlah kliknya itu iklan per kliknya itu 10.000. Jadi totalnya itu
eh, setelah 16 setelah 12 bulan itu 636 juta 964 ribu rupiah. Next. Ya, kayak di sini ada estimasi pendapatan atau revenue estimation kami, rekapitulasinya dari per tahun dari tahun 1 sampai tahun 3, sampai 3 tahun. Jadi tahun pertama itu pengguna kami itu ada 2.300 sekian, kemudian total pendapatan kami dari premium dan iklan itu ada 636 juta 964. Kemudian tahun kedua ini itu ada 33.682 eh, pengguna. Kemudian total pendapatan kami dari premium dan iklan itu ada 9.254 sekian. Kemudian ada di tahun ketiga kami estimasi pengguna akhir di tahun ketiga itu ada 490 112 pengguna. Kemudian total jumlah pendapatan kami dari iklan dan premium itu 134 miliar 600 648 sekian. Jadi pendapatan bulan tumbuh cepat karena asumsi kami itu 25% pertumbuhan pengguna itu setiap bulan. Jadi pendapatan 1 tahun itu bersihnya itu 637 juta. Itu skala kecil tetapi cukup untuk mendekati titik impas BAP pengguna. Jadi di tahun kedua dan ketiga itu menunjukkan lonjakan pendapatan investasi awal dapat pulih dalam kurang dari 1 tahun setelah BAP terlampaui. Next. Biaya estimasi cost itu ada gaji karyawan itu 16 juta, totalnya ada 4 karyawan dengan masing-masing karyawan digaji 4 juta per karyawan atau per bulan. Sewa rumah itu yang digunakan untuk kantor itu 2.500.000 per bulan, jadi untuk 12 bulan itu diperkirakan 30 juta. Biaya development itu ada upload di situ, server dan lisensi itu diperkirakan 8.600.000 untuk per bulan. Kemudian ada biaya wifi, listrik, air dan keamanan itu 1.500.000 per bulan. Jadi total pengeluaran bulanan kami itu 28.600.000. Kemudian ada pelatihan Bimtek 6 bulan pertama itu 5 juta per bulan. Jadi pelatihan hanya 6 bulan pertama, setelah itu ditargetkan para pengguna sudah dapat menggunakan secara efektif. Kemudian dana ini dari sisa di sisa alokasi setelah biaya tetap. Next. Kemudian di sini juga ada biaya iklan atau ads untuk TikTok, Instagram dan ada short juga itu 2 juta per bulan. Pun biaya proyeksi biaya per bulan atau tahunnya itu biaya tetap ditambah biaya variabel yaitu 28.600 dan tambah 2 juta jadi 30.600 per bulan. Jadi estimasi dana yang dikeluarkan itu setiap bulannya adalah 30.600. Jadi setiap tahunnya itu diperkirakan kami pengeluaran untuk per tahunnya itu 391.200.000 rupiah. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Gibran. Ya, terima kasih, Sahrul. Selanjutnya saya akan membahas tentang proyeksi laba rugi atau profit and loss projection. Aplikasi Wiratek UMKM ini dengan pertumbuhan 25% user per bulannya memiliki dua komponen, yaitu yang pertama subtotal biaya inti dengan nilai per bulannya ini 30.600.000 dan juga keterangannya ini sebagai sepanjang proyeknya. Yang komponen kedua ada pelatihan atau BIMTEK di 6 bulan awal memiliki nilai 5 juta per bulan dan juga keterangan ini hanya 1 sampai 6 bulan. Selanjutnya ada biaya keluar di bulan pertama hingga 6, 35.600. Selanjutnya ada biaya yang keluar di bulan 7 sampai 12, ini 30 juta 600. Untuk tahun 2 dan juga ketiga diasumsikan biaya inti naik 10% per tahun karena server dan juga SDM tambahan. Next. Selanjutnya ada projection loss per bulan tahun pertama. Jadi
Terlihat di bulan ke-6 ini profit akumulasi labanya membuat tahun pertama tetap profit meski 5 bulan pertama merugi. Boleh di next. Ya. Untuk di proyeksi tahun ketiga ini ada rata-rata pengguna akhir per tahunnya itu 2.316 yang memiliki pendapatan 600 juta 300 600 juta 306 964 rupiah yang biayanya 397.200 dan memiliki laba kotor 239 juta 764. Untuk di tahun keduanya, rata-rata pengguna akhir per tahunnya ada 33.682, memiliki pendapatan 9 miliar 254 ribu sekian, dan memiliki biaya 403 miliar 920 sekian. Nah, ada laba kotornya di tahun kedua 8 miliar 850 sekian. Untuk di tahun ketiga, rata-rata pengguna akhir tahunnya ini ada 490.112. Dan pendapatannya ada 134 miliar 648 sekian dan memiliki biaya 444 miliar 312 rupiah sekian dan memiliki laba kotor 134 miliar 203 sekian. Lihat pada biaya diasumsikan bisa saja terjadi kenaikan biaya inti 10% per tahun untuk server dan juga SDM tambahan. Pertumbuhan agresif ini laba melonjak karena struktur biaya relatif dan dibanding peningkatan pendapatan. Boleh next. Selanjutnya ada break even point. Untuk menghitung break even point atau BEP, kita menggunakan rumus eh, biaya tetap per pendapat per user atau pengguna. Di sini pendapat yang berasal dari biaya pelangganan atau fitur premium dan iklan dalam aplikasi, kita mengasumsikan untuk biaya tetap per bulannya itu 30.600 dan pendapatan pengguna dari fitur premium 49.000 per bulan. Dan pendapatan dari iklan pengguna misalnya satu klik iklan per bulan itu 10.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Faiz. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu masih terkait dengan break-even point. Sini pendapatan per pengguna per bulan dari premium plus iklan. Di sini pendapatan per penggunanya itu 49.000 itu fitur premium dan 10.000 itu dari iklan. Totalnya jadi 59.000. Mengetahui berapa banyak pelanggan yang diperlukan untuk menutupi biaya tetap. Di sini ada rumus BP dalam pengguna yaitu 30.600 dibagi 59.000 dan hasilnya 519 pelanggan. Nah, di sini untuk mencapai break even point yakni membutuhkan sekitar 519 user yang berlangganan fitur premium dan mengklik iklan dengan asumsi rata-rata satu klik per pengguna. Next. Ya, selanjutnya terkait payback period. Di sini akumulasi laba adalah total laba yang dikumpulkan dari bulan ke bulan. Nah, di sini kita mendapatkan laba bersih atau rugi dari tiap bulan ke jumlah sebelumnya. Dari sini terlihat ada tabel dari bulan 6 sampai ke 11. Dan terlihat pada bulan ke-10 di sini terdapat ada payback periodnya antara bulan 10 dan 11 di antara 136 juta sekian dan 215 juta sekian. Nah, di sini rumus akumulasinya itu akumulasi laba bulan N sama dengan akumulasi bulan N kurang 1 ditambah laba bulan N. Ya, next. Nah, di sini invest awalnya itu kan 200 juta dan akan kembali di bulan ke-11. Payback terjadi di tengah bulan ke-11 karena akumulasi bulan ke-10 totalnya 136 juta sekian. Bisa yang dibutuhkan
Di sini ada 200 juta dikurang 136 juta sekian, totalnya 63.708.000 rupiah. Laba bulan 11 yaitu 78.727.000 rupiah. Maka di sini proporsi bulan ke-11 63.708 dibagi 78.727 dan hasilnya payback period berada di 10,81 bulan atau 10 bulan 24 hari. Nah, payback period modal awal akan kembali dalam waktu kurang dari 1 tahun, menjadikan bisnis cepat balik modal selama asumsi pertumbuhan pengguna dan pendapatan sesuai rencana. Next, Mas. Ya, kesimpulannya di sini berdasarkan proyeksi keuangan selama 3 tahun, aplikasi Wiratek UMKM menunjukkan potensi bisnis yang sangat menjanjikan dengan asumsi pertumbuhan pengguna sebesar 25% per bulan. Nah, di sini pendapatan meningkat signifikan dari 637 juta di tahun pertama menjadi lebih dari 134 miliar di tahun ketiga. Meskipun mengalami beberapa kerugian operasional di 5 bulan awal, di sini aplikasi mencapai titik impas atau break-even point pada bulan ke-6 dan berhasil mengembalikan modal investasi sebesar 200 juta dalam waktu kurang dari 11 bulan, yaitu payback periodnya. Nah, dengan struktur yang biaya efisien dan skema monetisasi yang tepat, proyek ini memiliki prospek keuntungan jangka panjang yang kuat dan berkelanjutan. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.